Mari kita bayangkan jika Nelson Mandela ataupun Insinyur Soekarno diuji lewat soal isai untuk menjadi syarat sebelum mereka memimpin rakyat nantinya. Apakah mungkin nilai ujian mampu mencerminkan kebijaksanaan dan juga kewibawaan mereka? Demokrasi sejati bukan yang dibangun dari lembaran soal, tapi dari nurani rakyat dan juga pemimpin yang lahir dari realita. Yang terhormat Dewan Juri, rekanku tim afirmasi, serta audiens yang saya banggakan. Izinkan saya sebagai pihak oposisi menolak dengan tegas adanya wacana standarisasi ujian untuk kandidat politik dalam demokrasi kita. Tim afirmasi hari ini menyebutkan dan juga mengajukan solusi agar hanya calon politisi yang lulus ujian saja yang bisa lolos sebagai kandidat. Mereka percaya bahwa kompetensi politik dapat diukur lewat tes, seolah rakyat butuh jaminan kualitas seperti halnya sedang membeli barang elektronik. Namun, saya dari tim kontra menolak tegas dan juga bersungguh-sungguh adanya wacana standarisasi ujian untuk calon politikus karena itu bertentangan dengan adanya nilai demokrasi. Saya percaya bahwa hak politik adalah hak dasar rakyat yang tidak boleh dibatasi oleh sistem tes apapun. Seorang calon tidak perlu nilai sempurna di atas kertas untuk menjadi pemimpin yang layak. Cukup dibuktikan dengan adanya integritas, pengalaman nyata, dan juga adanya dukungan dari para rakyatnya. Di sini mari kita bahas siapa yang berhak untuk menjadi kandidat politik. Jawabannya adalah rakyat itu sendiri. Konstitusi negara kita yaitu Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai hak dipilih dan juga memilih. Yang kedua, apa yang sebenarnya terjadi jika ada ujian bagi calon politikus? Yang akan terjadi adalah akan terjadi pengkerdilan demokrasi. Kandidat politik di sini bukan sekedar profesi teknis yang bisa diuji lewat jawabannya saja. Selanjutnya, di mana demokrasi dijalankan? Jawabannya adalah di lapangan sosial atau bahkan bisa terjun ke lapangan langsung. Di sini, demokrasi dijalankan bukan di ruang ujian dan juga di atas lembar kertas. Demokrasi berjalan di ranah sosial seperti halnya desa, pasar, dan juga lorong-lorong rakyat kecil. Selanjutnya, kapan rakyat butuh pemimpin dan juga dipimpin? Jawabannya adalah saat mereka merasa terwakili dan dimengerti, bukan saat seorang kandidat menjawab soal hukum negara dengan benar. Pemimpin hadir untuk membantu mengarahkan bagaimana caranya menjalankan roda kehidupan sosial dengan baik. Lalu mengapa sistem ujian ini saya katakan tidak layak? Jawabannya adalah karena kepekaan seorang pemimpin terhadap rakyat tidak bisa diukur dengan angka, melainkan dengan bukti dan juga kerja nyatanya di lapangan yang nantinya hasil dari kerja itu bisa bermanfaat untuk menyejahterakan para rakyat. Selanjutnya, bagaimana seharusnya rakyat memilih pemimpin? Jawabannya adalah dengan menguatkan adanya literasi politik, pendidikan pemilih, dan juga ruang terbuka untuk berdiskusi, bukan dengan menyaring lewat soal seleksi seperti SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes. Dewan Juri yang terhormat, beserta para audien yang saya hormati, demokrasi bukanlah biokrasi. Masalah utama kita hari ini bukan terletak pada ada atau tidak adanya ujian bagi politisi, melainkan pada kurangnya partisipasi rakyat dalam mengawasi dan memperhatikan jalannya politik yang sebenarnya. Solusi dari tim pro ibarat menambal luka kecil dengan operasi besar. Mereka ingin mengobati gejala dengan mengganti sistem, padahal akar masalahnya adalah minimnya kesadaran dan juga keterlibatan masyarakat dalam memilih kandidat-kandidat anggota dewan politik. Di sini ada beberapa argumen yang ingin saya ajukan atau utarakan untuk mendukung mosi debat pada hari ini. Lalu alasan mengapa saya kontra dengan adanya mosi, yaitu yang pertama, sistem ujian mengancam esensi demokrasi. Demokrasi dibangun atas prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika kandidat politikus hanya diukur lewat ujian dan juga adanya pemberlakuan yang lolos ujian saja yang boleh maju, maka siapa yang nantinya bisa menentukan kelulusan tersebut? Bukankah ini justru menjadi ruang bagi para elit untuk menyaring siapa yang pantas? Kita sedang melangkah mundur ke dalam sistem aristokrasi yang terselubung. Lalu yang kedua, kompetensi tidak bisa diseragamkan. Setiap daerah dan juga setiap komunitas pastinya mempunyai kebutuhan dan juga kultur yang berbeda. Seorang tokoh adat di Papua atau pegiat tani di Kulon Progo, mungkin mereka tidak pandai dalam menjawab soal makroekonomi ataupun ekonomi global, tapi mereka mempunyai legitimasi sosial atau kemampuan mengayomi masyarakatnya dengan baik. Haruskah mereka dicoret hanya karena mereka tak hafal dari definisi sosiologi politik? Jawabannya adalah tentu tidak. Yang ketiga, politik adalah seni mengelola harapan dan juga kepercayaan, bukan sekedar angka dan teori. Di sini
Rakyat tidak butuh pemimpin yang sempurna di atas kertas, tetapi pemimpin yang sempurna adalah ia yang hadir, mau mendengar, dan juga mau berjuang bersama para rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Maka solusinya bukan dari adanya standarisasi ujian untuk para calon anggota dewan, melainkan dari pendidikan politik masyarakat itu sendiri, literasi demokrasi, dan juga adanya pengawasan publik yang ketat. Tim Pro di sini mungkin bermaksud baik dengan mengusulkan adanya standarisasi berupa ujian kompetensi bagi calon politikus. Namun mereka lupa bahwa demokrasi tidak berdiri di atas nilai ujian, melainkan atas dasar kepercayaan rakyat. Solusi mereka justru berbahaya, karena jika diwajibkan adanya tes kompetensi politik untuk para calon kandidat politik, maka sebenarnya kita sedang mengabaikan adanya nilai demokrasi. Rakyat di sini seharusnya berhak untuk memilih oleh siapa dirinya dipimpin. Indonesia bahkan sejak dahulu selalu mengutamakan adanya keputusan dan juga mufakat bersama, yang dimana ketika mereka memilih presiden juga DPR harus melalui kebijakan pemungutan suara ataupun voting, di mana kandidat yang memiliki suara terbanyak pasti ia akan menang. Itu artinya rakyat percaya dan juga menaruh harapan pada kandidat yang mereka pilih. Dengan demikian, solusi dari Tim Pro tidak menjadi solusi, namun yang sebenarnya harus kita perbaiki adalah dari pendidikan politik yang rakyat itu miliki, literasi demokrasi, dan juga pengawasan sistem pemerintahan yang kuat. Kepercayaan publik tidak bisa diukur oleh sistem penilaian di atas kertas, tapi dari berdasarkan pengalaman hidup, rekam jejak, dan juga ketulusan pengabdian dari para kandidat-kandidat politik tersebut. Maka di sini kami dari tim kontra berdiri dengan tegas menolak mosi hari ini demi menjaga adanya ketetapan demokrasi untuk kita semua, bukan hanya milik segelintir yang lulus ujian. Di sini pertanyaan saya, apakah rakyat akan lebih percaya pada pemimpin yang lulus ujian atau pemimpin yang benar-benar turun ke sawah, masuk ke lorong, dan juga berpeluh bersama rakyat? Mana pemimpin yang layak kita pilih dan juga pantas untuk memimpin kita nantinya? Di sini apakah keadilan juga kepemimpinan hanya bisa hadir jika tidak ada sertifikat kompetensi? Sebagai penutup, kalau ujian jadi patokan, demokrasi tinggal cerita masa silam. Kalau suara rakyat terus diabaikan, maka sistem ini menjadi bungkaman kelam. Terima kasih, bangga sebagai tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.